Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya cinta. Cinta kepada makhluk, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada sesuatu itu pasti. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, sahabat Cahaya Rancamaya, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta bisa menjadi malapetaka untuk hidup kita. Nah, poin yang pertama nih, tanyakan apa manfaatnya. Yang pertama, tanyakan, saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita, tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Ya, mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Makanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muqridun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarakuhu malayani. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, poin yang kedua, tautkan dengan ridho Allah. Kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 perkara tersebut? Salah satu di antaranya cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya dan ketaatan kepadanya. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Poin yang ketiga, gunakan akal pikiran. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita atau lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total. Lihat saja pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi. Kenapa? Ya karena akal pikirannya sudah lumpuh akibat daripada cinta tersebut. Yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetap kita berpikir secara jernih. Apakah cinta ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Maka sahabat Cahaya Rancamaya sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir, apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut? Poin yang keempat, kehilangan kesempatan bersikir. Kita senantiasa merenung. Saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia. Ingat. Masya Allah. Bayangkan ketika kita mengingat dia, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Bayangkan, akhirnya apa? Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
belum tentu baik. Maka subhanallah, coba kita merenung, berapa banyak kalau begitu kesempatan-kesempatan untuk berzikir kepada Allah telah hilang. Na'udzubillah. Nah, poin yang kelima, ini yang paling berbahaya sahabat cairan jemaah, yaitu terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang lebih mengerikan lagi, dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali, jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Lah, bagaimana bisa? Bisa. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali, yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih memotivasi ibadah. Tapi apa? Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta bisa merubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadarruk kepada yang dicintai, disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah berfirman, yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Subhanallah. Ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat, bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat kekal dalam api neraka, karena ia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Musibah ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada perintah Allah dan Rasul-Nya. Musibah ketika kita lebih mencintai, misalnya permainan. Terdengar azan, kita tak pedulikan sama sekali. Kita lebih mencintai seseorang yang orang itu ketika meminta bertemu dengan kita, padahal dia bukan mahram kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita, hawa nafsu kita. Sehingga akhirnya apa? Cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidup kita. Nah, inilah beberapa tips bagi sahabat Cahaya Rancamaya yang sedang jatuh cinta. Perhatikan, jangan sampai cinta Anda menjadi malapetaka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nauzubillah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.